Halo Indonesia. Let's go. Lama saya belum salaman, saya nggak bisa komen. Karena Van Indonesië, wat zou dan je antwoord zijn? Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik ervoor open maar zolang niemand naar mij komt of... This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Timnas U23 Indonesia siap fit melawan Qatar di Piala Asia U23 2024. Duel Indonesia versus Qatar akan digelar Senin, 15 April 2023, hari ini. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah menentukan 23 pemain Timnas U23 yang akan bertanding. Teranyar, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnya berpeluang mendapatkan asupan pemain baru pada Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Justin Hubner dan Nathan Choeon memiliki peluang untuk memperkuat timnya. Kedua pemain itu memang sebelumnya masuk dalam daftar pemanggilan pemain untuk mengikuti ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Beberapa pemain yang belum bergabung, Justin, Nathan dan Elkan Bagot, masih beberapa pemain, ada kemungkinan mereka bisa bergabung di tim nasional kami, ujar Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers. Dikabarkan sebelumnya, Justin Hubner baru bisa bergabung ke Timnas Indonesia U23 pada 17 April mendatang. Hal tersebut terkait dengan perizinan dari klub yang dibelanya, Cerezo Osaka. Shin Tae-yong menyebut kedatangan para pemain tersebut tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnya di Piala Asia U23. Jadi walaupun agak disayangkan dan mereka tidak bisa langsung bergabung dengan tim kami, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Tapi tetap saja, begitu mereka bergabung saat kompetisi berjalan, mungkin performa tim kami akan semakin baik dan kemudian mereka akan berbaur dengan pemain lain dan performa kami tingkatnya naik. Imbuhnya. Nathan Choeon datang, Shin Tae-yong coret satu pemain Timnas U23 Indonesia, ini dia sosoknya. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut karena datangnya Nathan Choeon ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 23 pemain Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia. Meski begitu PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama Timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Choeon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil, sebab Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sukses melobi klub Nathan Choeon, SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Choeon untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan Choeon pada 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick dalam keterangannya pada wartawan Minggu, 14 April 2024. Selanjutnya, di lain pihak, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong gusar dengan klub J1 League, Cerezo Osaka yang tak melepas Justin Hubner untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Yang membuat Shin Tae-yong tak terima sikap Cerezo Osaka lantaran pilih-pilih dalam melepas pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut, Cerezo Osaka tak mau melepas Justin Hubner, tapi di satu sisi memberikan izin pemainnya gabung Timnas Jepang U23.
Yang menjadi pertanyaan bagi Shin Tae-yong berkaitan dengan bergabungnya sejumlah pemain muda Jepang untuk Piala Asia U23. Bahkan, rekan setim Hubner di Cerezo Osaka yakni Ryuya Nishio dilepas untuk bisa memperkuat Jepang U23. Sama halnya seperti Justin, Nishio merupakan pemain yang menempati posisi bek tengah. Mereka tidak melepas pemain yang tampil di J-League. Tetapi saya tahu mereka mengirimkan pemain yang diminta oleh timnas Jepang, ucap Shin Tae-yong kepada media Korea Chosun. Emil Audero dikabarkan bersedia dinaturalisasi, bagaimana dengan nasib Martin Paes? Timnas Indonesia tak pernah kekurangan dijawab oleh ST kepada saya, Pak Hassani kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, tutur Hassani, di posisi penjaga gawang. Terlebih akhir-akhir ini dikaitkan dengan nama-nama beken yang siap dinaturalisasi, macam Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi. Nama terakhir bahkan menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir, lantaran pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beberapa tahun yang lalu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap kiper keturunan Mataram tersebut. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Seiring dengan peningkatan prestasi timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram, Sabtu 13 April. Erick Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan. Nama pertama tercatat pernah menjadi pemilik Internazionale, sedangkan nama kedua menjadi pemain aktif di klub tersebut. Lantas, bagaimana dengan Martin Paes? Pemain yang kini membela klub MLS, FC Dallas tersebut masih terkendala masalah administrasi. Sejatinya, nama Paes telah terlebih dahulu didaftarkan untuk dinaturalisasi, bersama rombongan Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes. Endri Irawan selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, memberikan update terbaru mengenai proses naturalisasi Martin Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun secara hukum Indonesia proses naturalisasi Martin Paes terus berjalan positif, namun proses tersebut tidak memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan oleh FIFA. Transisi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI dapat dipertimbangkan sesuai dengan statuta FIFA. Erick Thohir ketemu kiper Inter Milan, bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Rumor naturalisasi pemain Timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini, kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi kembali masuk dalam daftar calon naturalisasi. Hal ini tak lepas dari unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia baru saja bertemu dengan kiper kelahiran Mataram, Indonesia, tersebut. Emil Audero belum pernah memperkuat timnas senior Italia, baru di level kategori kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Lain sisi, PSSI dikabarkan sedang melakukan naturalisasi Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang main di FC Dallas itu, punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Para netizen pecinta sepak bola membanjiri kolom komentar pada postingan foto Erick Thohir. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erick sudah salaman dengan calon pemain naturalisasi, maka selanjutnya akan kejadian. Erick memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero. Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, ungkap Erick Thohir. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, tegas mantan Presiden Inter Milan ini. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar.
Banyak yang berharap agar PSSI segera menaturalisasi Emil Audero. Langsung suruh ke Dukcapil aja buat foto KTP Pak. Langsung keingat statement Pak Erick Thohir belum lama ini, ya kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu. Baru deal pemain tersebut, kurang lebih gitu. Apakah? Bau-bau kiper utama timnas nih. Biasanya kalau udah salaman, aman. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Baca juga, kans timnas Indonesia naturalisasi Mees Hilgers belum tertutup rapat, tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh Isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. PSSI PD proses Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS bisa 99% lancar. Dibandingkan pemain keturunan lainnya, Martin Paes sampai saat ini masih juga belum memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes harus terlebih dahulu memasuki Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS sebelum dilanjutkan proses naturalisasinya. Akan tetapi, PSSI memperjuang Martin Paes untuk segera memperkuat timnas Indonesia sebelum bulan Juni. Mengenai proses pemain FC Dallas ini di CAS, PSSI yakin 99% prosesnya akan berjalan dengan lancar. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram pemain keturunan ID, Bung Ropan, buka suara terkait hal tersebut dan menyinggung Ketua PSSI, Erick Thohir berkaitan proses Paes. Sekarang penentuannya ada di bulan Juni, nah Martin Paes ini diharapkan bahkan 99% Pak Ketua ini sudah bisa dimainkan, katanya. Keyakinan tersebut didasarkan pada adanya gambaran yang bagus, terutama data-data yang sudah dikumpulkan. Nah Pak Erick Thohir sudah mengumpulkan bersama tim tentunya data-data yang komplit semua tentang Martin Paes ini, ucapnya. Sehingga kelengkapan itu ada keyakinan Martin Paes ini akan mantap, tuturnya. Tetapi yang terbaru, PSSI merespons, kode, dari Emil Audero Mulyadi, yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi.
Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya. Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai kode dari Emil, bagaimana kita kira ini?